Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ilahi anta maqsudi ya ridha matlubi. Perlu diketahui bahwa ibadah pun berlevel-level, bertingkat-tingkat. Seperti sholat, puasa juga begitu. Ada saumul awam, saumul khawas, saumul khawasul khawas. Nah, begitulah. Begitu juga sholat pun begitu. Ada sholat syariat dan sholat hakikat. Sholat syariat adalah sholatnya orang Islam. Islam akil balik, sholat 5 waktu. Sholat hakikat adalah sholatnya orang mukmin, sholatnya orang mukmin yang tidak putus-putus, yaitu sholat daim. Walladzina hum ala sholatihim daimun. Itu ayatnya. Orang yang tidak putus-putus di dalam mengerjakan sholat. Sholatnya ruh. Ya. Orang Islam belum tentu iman, ya, tapi tidak sebaliknya. Kalau orang iman pasti Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di agama, di Islam ini secara kafah, secara keseluruhan, secara lahir, secara batin. Tidak hanya jasadmu, tidak hanya panca indramu yang tunduk patuh, yang Islam, tapi rohaniyahmu juga Islam. Artinya Islamnya rohani adalah iman itu. Ketika rohani telah ditanami nur ilahiyah dari seorang guru rohani, guru mursyid, maka itulah orang itu dinamai orang yang iman karena rohaniyahnya setelah diaktifkan, telah hidup. Nah, begitu saudara-saudaraku. Jadi Islam adalah syarat rukun undang-undang jasmaniyah, mulai syahadat sampai haji. Iman adalah syarat rukun undang-undang rohaniyah yang dilakukan oleh rohani, mulai iman kepada Allah sampai hari akhir, sampai takdir khairihi wa syarrihi min Allah. Itu adalah sesuatu yang qadim, yang tidak menyebut satu-satunya namanya di antara kitab, utusan dan malaikat. Itu artinya iman itu qadim. Artinya qadim adalah rohani. Maka dalam mengimani rukun iman itu tidak bisa pakai akal. Hanya pakai roh. Pakai ruh yang diaktifkan oleh guru rohani. Ada ayat yang menjelaskan tentang penanaman iman oleh guru mursyid, yaitu surat Asy-Syura ayat 52 dan juga Al-Hujurat ayat 14. Jadi saudara-saudaraku, dimanapun berada, bahwasannya sholat itu ada sholat syariat dan sholat hakikat. Sholat syariat, sholat 5 waktu. Sholat hakikat adalah sholat daim atau sholatnya orang mukmin yang disuruh mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Artinya sholat itu bagi orang mukmin itu rohaniyahnya telah naik. Itu tidak terhenti pada ruang dan waktu,
tidak ada terselus, selalu terus menerus. Walaupun toh kamu tidur, kamu sadar tidak sadar, tetap bisa. Ini khusus bagi orang-orang yang telah masuk di tarekat ruh, tarekat arwah. Itu bisa dirasakan pelaku spiritual, pelaku mi'rajul mukminin, yang itu adalah sholat daimnya orang mukmin, itu bisa dirasakan dengan tidak sering mimpi. Bahkan sebagian dari jamaah kami, mereka telah ngomong dengan kami sendiri kalau dia selalu merasakan dirinya itu sholat di dalam segala hal, ketika apapun merasa selalu sholat, gerakan sholat, rukuk sujud, itu artinya balasan. Karena secara hakikat yang bisa sholat itu adalah Allah itu sendiri. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kamu semua kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu. Artinya Allah sendiri akan membalas. Diberitahu intinya sholat adalah dizikir. Aqimis sholata lidzikri. Intinya sholat adalah dizikir. Secara hakikat yang bisa zikir adalah Allah itu sendiri. Maka orang itu akan bisa merasakan balasan zikirnya Allah, sehingga dia bisa merasakan dirinya itu mengerjakan sholat. Ada doa, Allahumma la nuhsi sana'an kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, saya tidak akan bisa memujimu seperti engkau memujimu pada zatmu sendiri. Yang bisa memuji secara hakikat adalah Allah, memuji pada zatnya itu sendiri. Apapun ibadahnya manusia, pujiannya manusia, tasbihnya manusia, itu tidak akan bisa menjangkau ke hakikat kecuali Allah secara hakikat yang bisa memuji, yang bisa tasbih, yang bisa menyucikan pada zatnya itu sendiri. Subhanaka la nuhsi sana'an kama asnaita ala nafsik. Secara hakikat yang bisa ibadah, yang bisa zikir, yang bisa memuji, yang bisa mensucikan kepada zatnya Allah adalah Allah itu sendiri. Artinya orang-orang hakikat telah tidak mengakui yang digerakkan itu adalah, tidak mengakui dia itu tidak menggerakkan pada dirinya sendiri, sehingga semua dikembalikan kepada Allah. Ketika itu dia akan merasakan balasan pujian tasbihnya Allah, bisa merasakan balasan dari ibadahnya itu sendiri. Jadi demikian, sholat syariat adalah sebatas sholat kulit saja, kepada sholat undang-undang jasmaniyah saja, itu bisa dikatakan sia-sia, atau kami tidak merendahkan ya, karena apapun yang sampai ke Allah itu tidak bacaanmu, rukuk sujudmu, tapi isinya, ada isinya enggak, itulah surat khusyuk. Sebagian dari caranya surat khusyuk itu, kalau kamu sudah bisa menyambungkan rohaniyahmu
kepada guru rohaniyahmu yang menjadi kiblat rohani, maka ada rabitoh menyambungkan frekuensi dan gelombang. Kiblat rohani dan kiblat jasmani itu lain. Kiblat jasmani adalah Ka'bah, kiblat rohani adalah guru rohani yang itu tidak manusia. Nah, dibaliknya manusia itu, karena yang bisa membimbing rohani adalah guru rohani itu sendiri. Tidak mungkin jasad bisa membimbing roh, hanyalah roh itu sendiri yang bisa membimbing roh. Jadi kajian tentang hakikat ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah bisa praktek dalam bimbingan guru rohani atau guru mursyid. Inilah pentingnya mencari guru mursyid. Ketika sudah demikian, kamu telah mendapatkan kiblat rohaniyahmu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, itu tidak ada di dunia. Nurnya ada di baliknya guru rohanimu, guru mursyidmu. Nah, itulah yang penting, yang harus dicari oleh seluruh manusia, karena itu diperintahkan untuk bisa mengenal Tuhan. Bahayanya, lalainya umat akhir zaman, ketika dia telah diberi kehidupan yang nyaman, badan sehat, rezeki cukup, dia itu bisa lalai dengan Allah. Artinya dia tidak butuh Tuhan lagi, artinya tidak kenal Tuhan pun tidak apa-apa. Itulah bahaya umat akhir zaman. Maka ada hadis yang menyebutkan akan datang suatu zaman akhir yang Islam adalah tinggal namanya saja, tinggal mereknya saja. Artinya orang mengaku beragama tapi tidak kenal Tuhan. Nah, itulah zaman akhir, mengaku beragama tapi tidak kenal Tuhan. Agama hanya sebatas ritualnya saja, tapi kosong dari petunjuk. Itulah. Semoga bermanfaat. Ini adalah uraian tentang Thariqah Naqsabandiyah Khalidah Al-Mahdiyah Nusantara yang ada di seluruh Nusantara. Bagi saudara-saudara yang ingin bergabung ngaji atau beat, bisa menghubungi kami. Nanti saya salurkan ke wilayah yang terdekat. 085 142 632 170, 085 142 632 170. Sekian. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.